Oke, Bu Asnam, selamat bergabung. Nggih Pak Tri, ngapunten telat. Boten menapa. Ini saya terkejut tadi kok mental lagi gitu. Nggih Pak, sinyal kayaknya. Oke, baik. Sudah sempat ngerjakan soal ini, Bu Asnam? Belum Pak, yang ini tuh cuma saya ngeprint, Oke, tapi belum dikerjakan, bingung. bingung ya. Baik, kita kerjakan bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, Eh, kita mulai sambil nunggu yang lainnya. Disajikan sebuah soal, Bu Rami merencanakan pembelajaran ya. Jadi di sini IPA, pembelajaran IPA. Oke, selamat datang Bu Nurul. Oke, Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ulang lagi. Disajikan sebuah konteks pembelajaran, Bu Rami merencanakan pembelajaran IPA dengan tujuan agar siswa dapat melakukan pengukuran. Jadi ini kita fokus di sini. Tujuannya yaitu agar siswa dapat melakukan pengukuran massa benda dengan menggunakan alat yang namanya neraca Olaus. Sekolah Bu Rami memiliki peralatan laboratorium yang memadai. Nah, model pembelajarannya sesuai untuk tujuan tersebut. Di sini ada 5 opsi. Yang pertama berbasis proyek, kemudian discovery, kemudian peralihan konsep secara klasikal dan kelompok, pembelajaran langsung yang melibatkan setiap siswa bekerja dalam kelompok, kemudian kooperatif tipe jigsaw. Nah, sebelum kita menjawab, kita analisa satu persatu. Ini Bu Yuli, selamat bergabung. Yang pertama berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek ini otomatis nanti ada produk gitu. Jadi kalau kita berbicara proyek berarti tidak lepas dari yang namanya produk. Jadi produk siswa itu apa? Nah, karena sini tujuannya adalah melakukan pengukuran, maka kalau kita alihkan dengan penyajian berupa produk itu terlalu tinggi tingkatannya. Jadi untuk opsi yang pertama itu kita menganggapnya terlalu tinggi sehingga kurang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi yang opsi pertama bukan. Setuju atau enggak? nggih Pak, Well, Oke, selamat betul. Pak, datang. setuju. Oke, baik. Kemudian yang kedua, model pembelajaran discovery dengan memperhatikan komposisi kelompok. Discovery di sini ini adalah penemuan konsep, ya. Jadi saya tulis di sini penemuan konsep. Siswa itu bagaimana dia menemukan konsep, penemuan konsep. Oke. Dengan memperhatikan komposisi kelompok. Jadi di sini ada ini pembentukan kelompok juga. Tapi dalam pembentukan kelompoknya bukan random, tapi sudah dipilih ada yang kelompok ini, ada yang kelompok ahli mungkin ya. Jadi ada atau mungkin dalam satu kelompok sudah ada yang kompeten di bidangnya masing-masing. Sehingga harapannya nanti dari LKPD yang diberikan itu siswa sudah bisa menemukan konsep terkait dengan pengukuran massa benda dengan neraca Ohaus. Ini yang opsi yang kedua. Opsi yang ketiga, model pembelajaran peralihan konsep secara klasikal dan kelompok. Jadi di sini ada dua perlakuan. Yang pertama menggunakan konsep secara klasikal, kemudian secara kelompok. Ini biasanya digunakan untuk PTK. Jadi kalau PTK itu kan biasanya ada perbedaan perilaku ya di situ ya. Jadi lebih condong ke arah PTK seperti itu. Sehingga untuk opsi yang nomor 3 itu kurang pas. Kalau digunakan tujuannya agar siswa dapat melakukan pengukuran itu kurang pas untuk opsi nomor 3. Pripun, Ibu. Saya lanjut dulu nggih. Model pembelajaran langsung yang melibatkan setiap siswa bekerja dalam kelompok. Jadi ini pembelajaran langsung di sini maksudnya mengalir begitu saja pembelajaran langsung nggih, tanpa ada tahapan atau perencanaan yang pas di sini. Karena modelnya berupa pembelajaran langsung seperti itu. Kemudian yang kelima, model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan kelompok bervariasi. Nah, jigsaw di sini kooperatif. Jadi ada kata-kata kooperatif jigsaw. Berarti nanti kerjasama dalam kelompok, tapi kelompoknya itu bervariasi, ya. Jadi nggak hanya didominasi dengan yang pintar-pintar saja, tapi ada penyebaran di sini. Ya. Nah, pada kooperatif tipe jigsaw di sini, ini sudah ada pembagian tugas.
dari masing-masing anggota kelompoknya. Jadi si A dalam kelompok satu nanti bertugas ngapain, si B dalam kelompok satu itu bertugas ngapain. Mereka saling berkolaborasi, kerjasama, jadi kooperatifnya itu dapat. Nah, kelompoknya ini bervariasi, tidak hanya didominasi sama siswa-siswanya pintar seperti itu. Ini penjabaran dari opsi 1 sampai dengan opsi 5. Monggo ibu-ibu kalau ada pertanyaan. Tanggapan Bun? Pak Tri, Nah, berarti itu jawabannya yang B ya, dipakai discovery. Opsi 2, opsi 2 kenapa demikian, Bu? karena melakukan itu pengukuran massa, istilahnya melakukan sebuah percobaan, tetapi dengan itu arahan guru sepertinya itu gitu ya. Soalnya kadang itu saya agak bingung Pak membedakan antara discovery sama inquiry. Ini untung nggak ada pilihan inquiry. Kalau yang discovery ini tahapannya di atasnya inquiry, Bu. Jadi kalau inquiry itu masih ada proses pembimbingan ke siswa, itu inquiry. Bagaimana siswa itu menemukan konsep dengan pembimbingan atau arahan dari Bapak Ibu guru pengajarnya, itu inquiry. Tapi kalau discovery, mereka yang menemukan konsep sendiri, makanya namanya discovery, penemuan. Loh, gitu Pak Tri, saya itu pemahaman saya itu malah kebalik loh dari Pak Tri. Saya itu pernah dengar kalau nggak salah pas waktu materinya Prof. Lia, saya agak lupa. Saya kan aslinya bukan dari pendidikan ya Pak, jadi mungkin nggak terlalu paham. Kalau sepemahaman saya, sepenangkapan saya itu kalau inquiry itu justru seperti mengkonstruk sendiri pengetahuannya. Jadi kalau nggak salah waktu itu yang dibahas itu punyanya Pak Waris kalau nggak salah babnya listrik. Jadi istilahnya anak-anak itu saat cara kerjanya itu mereka itu sendiri mencari sendiri. Tapi kalau discovery itu sudah ada seperti percobaan biasanya kita. Jadi seperti langkah-langkahnya itu dari guru. Itu lurus boten ya Pak. Saya kok kebalik gitu ya pemahaman saya. Monggo ibu-ibu yang lain. Izin masuk. Monggo Pak Bu Eni. Tri. Gimana? Iya, saya setuju dengan pendapat Pak Tri tadi bahwa kalau discovery itu sedikit di atasnya inquiry. Tapi kalau lihat jenis-jenisnya, inquiry mau discovery itu ada macam-macamnya. Ada yang inquiry bebas, ada yang terbimbing, ada yang semi bebas dan terbimbing seperti itu. Discovery juga demikian. Sama-sama konstruktivistiknya, sama-sama penemuannya, tapi discovery di sini tingkatannya lebih Mandiri. tinggi daripada inquiry. Kalau Bu Asna, pemahaman saya seperti itu. matur nuwun Bu Emi. Waktu saya ujian siapa itu yang penguji saya, Pak Sulis sama Pak Munzil itu. Ujian apa itu, Bu? Lupa saya. Kompre mungkin Pak. Kompre Pak. Kompre. Pokoknya pertanyaan saya lebih aneh daripada yang lain soal itu. Jadi saya sempat ditanya gini, Bu. Ini Anda menggunakan pendekatan apa? Saya menjawab, saya menggunakan inquiry, Bapak. Alasannya kenapa kok Anda menggunakan inquiry? Karena ini sekolah baru, Bapak. Oh gitu. Anda sudah berapa lama mengajar materi ini? Sekitar 6 tahun, Bapak. Lu kalau sudah 6 tahun itu mestinya dinaikkan tingkatannya. Jangan inquiry terus. Ya inquiry terbimbing nanti ke arah discovery ya. Itu yang disampaikan ngaten, Bu, sama Pak Munzil, Bu. Berarti tingkatannya Jadi, di atasnya ngoten ya Pak. Iya, discovery itu lebih mandiri, Bu. Jadi
kita hanya ngasih petunjuk, mereka kan setiap model itu ada sintak-sintaknya sendiri nih, ada sintak-sintaknya sendiri. Nah, kalau inquiry itu masih ada keterlibatan guru. Ayo anak-anak, ini langkah-langkahnya dibaca dan lain sebagainya, tahapannya kayak gini, ini disampaikan masih tadi guru itu masih ada prosesnya di situ. Tapi kalau discovery, mereka sudah ini sudah melakukan observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi. Ini lebih banyak mereka sendiri lebih dominan. Jadi kita benar-benar cuma sebagai fasilitator menyiapkan apa yang dibutuhkan sama siswa ngaten. Itu kalau discovery, Bu. Makanya discovery itu dari istilah bahasa Inggris kan penemuan, Bu. Jadi bagaimana seorang peserta didik itu bisa menemukan konsepnya ngaten. Itu kalau dari sisi ini, dari sisi bahasanya begitu. Monggo yang lain. Oke, terima kasih Pak Tri. Nah, kalau kita kembali pada soal di sini, dari opsi-opsi yang memungkinkan ada mengarah ke jawabannya di sini, yang pertama jelas bukan karena produk. Opsi yang ketiga juga bukan, karena ini lebih mengarah kepada PTK karena ada perbandingan secara klasikal dan kelompok. Kemudian opsi keempat ini juga bukan, gitu ya, bukan. Berarti tinggal misalkan dua opsi, opsi 2 dan opsi 5. Di keunggulannya dari masing-masing opsi 2 sama 5. Kalau opsi 2 tadi saya sampaikan discovery itu konstruktivismenya ada, kemudian harapannya nanti dalam satu kelompok ini mereka bisa kerjasama, harapannya begitu, dengan memperhatikan komposisi kelompok. Jadi harapannya itu mereka bisa kerjasama, karena kita tahu dalam pembelajaran belum tentu dalam satu kelompok mereka bisa kerjasama. Terkadang yang memiliki penyerapan daya serap lebih tinggi itu lebih dominan, sedangkan yang lain cuma istilahnya cuma ikut aja seperti itu. Nah, kalau yang opsi 5, model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Nah, di sini lebih ditekankan ada kooperatifnya, lebih mengedepankan kerjasamanya, di mana tipe jigsaw ini sudah membagi masing-masing personal. Jadi pembagian tugasnya, siswa A di kelompok 1 itu memiliki tugas apa, siswa B memiliki tugas apa, tinggal mereka nanti mereduksi atau menggabungkan hasil pengamatan dari masing-masing tugas yang sudah dilakukan dengan kelompok bervariasi. Artinya walaupun kelompoknya bervariasi karena sudah ada pembagian tugas, otomatis nanti lebih bisa maksimal hasilnya. Begitu Ibu, kalau menurut pemahaman saya. Sehingga kalau saya pribadi lebih mengarah kepada opsi 5. Monggo tanggapannya. Nggih, Bu Wida monggo. Menanggapi. Nggih, monggo nggih. Kalau kooperatif tipe jigsaw itu ini Pak, pembagian kelompok, kemudian tiap kelompok itu ada kelompok ahli. Jadi misal mengajarkan materi sistem pencernaan misal, nah di situ kan ada beberapa submateri seperti itu Pak. Nah nanti tiap kelompok itu dia jadi kelompok ahli untuk submateri apa, kemudian nanti kelompok yang lain tuh bergilir mencar dari satu kelompok ke kelompok lain, kemudian kembali ke kelompok asli, kemudian mendiskusikan apa hasil temuannya dari kelompok ahli yang lain. Nah, seperti itu. Kalau sepengetahuan saya jigsaw itu seperti itu. Tapi kalau dengan KD tujuannya agar siswa dapat melakukan pengukuran massa jenis dengan raca Ohaus, nah ini sepertinya kok langsung ini Pak, siswa langsung menyelidiki masing-masing tiap siswa seperti itu. Kalau kooperatif tipe jigsaw menurut saya kok kurang cocok, tapi pripun menurut yang lain monggo. Oke, menurut Bu Emi tadi disampaikan lebih condong kepada jawaban yang keempat gitu. Iya Pak, langsung. Jadi itu kayak siswa harapannya dapat mengukur massa benda. Jadi kan
guru kan biasanya langsung membagikan neraca ke masing-masing kelompok, kemudian siswa langsung ukur masa benda seperti itu Pak dengan neraca. Oke, baik. Berarti tadi opsinya jigsaw ini lebih cocok diterapkan ketika jigsaw ini lebih cocok diterapkan untuk lebih dari satu KD ya? Lebih Satu dari kali satu tapi topik sub-sub belajar. materinya itu banyak Pak. Jadi sekali pertemuan Banyak itu materi langsung ya? dapat banyak ngoten. Oke, Iya, oke baik. Nggih, Bu. Nah, nanti mereka saling tukar pendapat dari materi A, materi B, dan materi C, ngaten nggih? betul. Nggih, Bu baik. Emi, tipe jigsaw ini apa yang bertamu itu toh Bu, yang tukar-tukar orang itu toh? Jadi dari kelompok A misalnya si anak nomor 1 itu akan bertamu ke kelompok kelompok B ngoten. Terus mereka akan mengutarakan apa yang didapatkan dari kelompok 1. Napa ngoten toh Bu? Halo? Bu Emi, monggo. Oke, Kalau betul. menurut saya itu cuma ini kok, Bu. Betul. Cuma teknis itu. Jigsaw. Nggak dengar, Bu Emi? Iya, iya. Kemudian nanti kembali ke kelompok asli. Iya, setahu saya Oh, itu. oh, nggih, 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 nggih. Kemarin ada yang Nggih, Bu. barusan Ya, pakai terima ini sih. kasih. Nggih, nggih Bu. Nggih. Kemarin itu ada yang dengar Pak Tri, dengar. Sepertinya bisa dilanjut, Pak, atau bagaimana? Nggih. Ini berarti jelas dari pembagian materi yang banyak itu maka ranahnya bukan ke arah jigsaw ya. Nggih. Karena ini KD-nya sudah ditentukan yaitu cuma cuma satu topik melakukan pengukuran. Jadi jigsaw-nya tidak sesuai karena jigsaw ini lebih sesuai ketika digunakan untuk banyak materi. Begitu nggih? Setuju? Nggih Pak, betul. Oke, Setuju. baik. Tinggal opsi 2 sama opsi 4. Monggo yang opsi 2 Bu Asnal. Syukur Mbak Tri. Saya nggih. Kalau saya tetap ke opsi itu Pak, 2. Nggih. Karena anak itu tadi anak melakukan satu percobaan. Pak Tri, saya itu lo eleng loh. Coba nanti ditanyakan ke Pak Waris ya. Apa saya yang tetap keliru? Pak Waris itu awalnya itu menggunakan Pak, inquiry. Habis Nggih. itu diubah jadi discovery. Saya itu eleng yang suruh rubah itu Bu Lia. Karena Nggih. dilihat dari sintak cara pengennya Pak Waris itu, anak-anak itu kan dikasih contoh Pak Waris, rangkai ini habis itu anak-anak mempraktekkan itu lah. Kalau nggak saya itu awalnya itu misalnya inquiry ini Pak Waris ada nggak ya? Nah habis itu sama Bu Lia itu suruh pindah ke discovery. Kalau kayak gitu kan berarti petunjuknya kan dari guru toh Pak itu. Saya tetap masih bingung loh Pak ini. Bu Asnal bisa diulangi lagi Bu Asnal. Kalimat jenengan tadi. Sintaknya Pak Waris tadi gimana? Intinya kalau nggak salah ya waktu itu saya lihat Pak Waris itu kan praktek itu loh Pak. Apa Listrik. listrik ya listrik dinamis saya lupa. Pak Waris itu mempraktekkan dulu istilahnya. Terus anak-anak itu nanti mempraktekkan sesuai dengan apa yang dengan Pak Waris tadi sejenis. Ya ada demonstrasinya dulu gitu loh. Berarti kan intinya cara kerjanya anak-anak itu kan berarti dari Pak Waris toh Pak. Nah, Nggih. Pak Waris itu awalnya itu kalau nggak salah itu dibahas bareng-bareng. Itu menggunakan inquiry. Habis itu disuruh rubah ke discovery gitu. Iya. Kak, ini Bu, beda di sintak Bu.
Nggih, Pak, memang sintaknya kan beda, nggih. Kalau sintak dari yang disampaikan tadi lebih mengarah ke discovery, Bu. Tentunya Jadi kalau discovery itu, Pak, nggak pakai, maksudnya tidak, apa tadi yang saya paham dari Pak Tri yang bilang tadi, discovery nggih, tadi kan tingkatannya lebih tinggi dari inquiry ya. Itu betul, dia betul. seperti cara kerjanya itu kan anak-anak menemukan sendiri seperti seorang ilmuwan gitu toh. Tahap ini teknisnya seperti itu, Bu. Observasi dan lain sebagainya gitu, Bu. Nggih. Nggih. Berarti kan Jadi kalau nggih, titik tekannya itu loh Pak, saya titik tekannya itu kan biasanya sama dia itu ke itu cara kerjanya mereka mencari-cari sendiri atau mereka nggih, itu dapat dari gurunya itu. nggih. Ini, Apa Bu. cara kerjanya nggih. Nggih. Perbedaan utama di discovery sama di inquiry. Kalau di inquiry ada hipotesa, Bu. Jadi Nggih, berarti kan disajikan menduga dulu kan nggih. nggih. Jadi disajikan suatu problem masalah, sama-sama menyajikan problem masalah. Kemudian nanti siswa kita tanyai satu persatu atau per kelompok itu hipotesa mereka gimana. Contoh misalkan ketika saya tuangkan air di dalam plastik, kemudian plastiknya saya bakar, kira-kira apa yang terjadi? Nah, ini mereka berhipotesa, kita kita umpan balik kepada siswa, pendapatnya gimana? Mereka kan berpendapat ABC, ini inquiry. Tapi kalau misalkan discovery itu tidak pakai hipotesa, Ibu. Jadi setelah menyajikan masalah, mereka langsung mengumpulkan data, Bu. Nah, Profesor Lia menyampaikan dari apa yang disampaikan sama Pak Waris tadi. Satu, Pak Waris memberikan demonstrasi, kemudian menyajikan apa yang diperlukan sama siswa, gitu nggih. Kemudian siswa langsung melakukan percobaan. Ini sintaknya lebih mengarah kepada discovery masalahnya. Jadi satu, ketika Pak Waris memberikan demonstrasi itu lebih mengarah kepada pemberian simulasi atau stimulasi, memberikan rangsangan pada siswa. Baru nanti siswa itu diharapkan bisa melakukan apa yang dicontohkan, langsung mengumpulkan data seperti itu. Nah, kalau inquiry itu ada proses hipotesanya itu, Bu. Yang saya tahu begitu karena selama ini saya pakai inquiry untuk pembelajaran gitu, Bu. Oh, nggih Pak Tri. Nggih pon insyaallah. Jelas nggih bedanya inquiry sama discovery nggih? Nggih sampun. Sampun nggih, baik. Kita kembali pada permasalahan di sini. Bu Emi itu lebih condong pada opsi 4, yaitu model pembelajaran langsung yang melibatkan siswa bekerja dalam kelompok. Kemudian ada menyisakan opsi 2 juga, model pembelajaran discovery dengan memperhatikan komposisi kelompok. Kira-kira ini yang tepat yang mana? Monggo, Bapak Ibu selamat datang, Pak Agus. Ya, Pak Tri, Mbak Nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Pangapunten, terlambat nih. Ya, nanti langsung tuturan belakang aja, nggih. Langsung Nggih. double gitu, nggih. Siap. Ketau Oke. ini. Ini baru kita masuk nomor 1, Pak Agus. Jadi di sini tadi itu awal saya mengarah pada jawaban opsi 5, jigsaw. Ternyata Bu Emi tadi menyampaikan jigsaw itu lebih condong kepada banyak materi. Nah, ini kan karena dalam soal KD-nya sudah ditentukan atau tujuannya agar siswa dapat melakukan pengukuran. Nah, ini akhirnya misalkan 2 opsi, yaitu opsi 2 sama opsi 4. Begitu. Nah, menurut Pak Agus pripun? Tinggal 2 dan 4. Nggih. Itu di bawah ada pembahasan, kemudian kooperatif, DI, itu sebagai pendukung ngoten nggih. Nggih, pendukung tipikal pembelajaran kooperatif itu kayak apa, direct interaction kayak apa, PBL apa, PJBL apa. Kooperatif itu kan kerjasama antar peserta didik.
direct interaction itu teacher center, jadi guru sebagai pusat pembelajaran itu direct interaction. Kalau PBL di sini disajikan masalah ketika akan dimulai pembelajaran. Kalau PJBL ada proyeknya, jadi ada produknya begitu. Ini bedanya antara PBL sama PJBL. Nah di sini karena kalau melakukan pengukuran kan nanti kalau ke arah produk terlalu tinggi bagus. Oke, Pak Waris selamat bergabung. Nah, sehingga tadi kita kupas satu persatu di sini, menyisakan opsi nomor 2 sama opsi nomor 4. Monggo pripun. Menurut Bu Emi, biasanya setelah guru itu menjabarkan sedikit materi, karena tujuannya kayak gini, langsung memberikan alat dan bahan yang digunakan untuk percobaan. Jadi model pembelajaran langsung yang melibatkan setiap siswa bekerja dalam kelompok. Namun Bu Emi mohon maaf, apa nggak pakai model Bu Emi? Modelnya apa ya Pak? Cocoknya. Lagi itu, apakah pembelajaran langsung itu termasuk model pembelajaran Bu? DI itu Pak, direct instruction. Tapi Oh, DI itu direct interaction toh, apa? iya, Oh, direct begitu. instruction. Direct interaction itu kalau tujuannya kayak gini nggak pas Bu. Kalau nyampaikan kita apa persiapan UTBK, persiapan UN itu pakai direct interaction pas Bu. Ya. Karena saya kan belum tahu nama lainnya ini. Oh ini direct interaction toh. Oh begitu. Oke, catat nggih. Biar enak nanti. Oh ini DI ini. Oke. Nah, oke baik, ini DI, direct interaction. Direct interaction itu teacher center. Jadi pembelajaran terpusat pada guru Ibu. Iya Pak, iya. Oke ya. Jadi ini saya hapus Berarti nggih. 4 nggak pas ya Pak ya? Nggak pas Bu nggih, karena jelas. Iya. Oke baik. Berarti ini saya silang karena nggak pas, ini juga nggak pas, ini juga nggak pas, maka jawabannya opsinya B. Setuju nggih? Iya Pak, B Pak. Oke. Baik, saya lanjut. Lanjut Pak Agus, Pak Waris. Siap. Monggo. Oke, lanjut. Perhatikan KD berikut. Menerapkan konsep rangkaian listrik, energi, dan daya listrik. Sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari termasuk sumber energi listrik alternatif serta berbagai upaya menghemat energi listrik. Alternatif pesan dalam media pembelajaran. Ini media pembelajaran yang ditanyakan. Media pembelajaran yang tepat. Kira-kira yang mana? Opsi 1, apakah kita menanyakan PLTA dan pertanyaan tentang bagian PLTA yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik? Tayangan 2, sumber energi alternatif dan penugasan untuk merencanakan pemanfaatannya untuk pembangkit listrik. Tayangan PLTN pembangkit listrik tenaga nuklir. Penugasan untuk melakukan debat aktif terkait penerapan PLTN di Indonesia. Ini jelas bukan ya? Setuju mboten? Nggak pas sama ininya ya? Nggak sama menerapkan konsep nuklir, nanti endingnya melakukan debat aktif. Ini kok menurut saya loh, ini ya menurut saya kok kurang pas gitu loh. Ya Pak, sepakat. Kalau debat aktif nanti bukan keterampilan kreatif, tapi keterampilan berbicara mungkin ya. Keterampilan ngeles. Ya. Saya beliku paham nih. Monggo pendapatnya. Ini KD-nya menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari termasuk sumber energi listrik alternatif. Jadi penerapan konsep rangkaian listrik ya. Monggo Pak Waris. Ya, saya cenderung ke yang opsi 5 Pak. 5. Pentingnya energi alternatif, karena energi alternatif itu kan salah satu upaya menghemat energi yang yang tidak terbarukan. Oke, menurut Pak Waris opsi 5.
karena dari sini nanti lebih mengarah kepada menghemat energi listrik. Ini Pak nggih? Oke, baik. Monggo yang lain. Kalau saya opsi 2, Pak. Alasannya, Bu? Karena kan nanti pengembangan kreatifnya itu dia merencanakan, dia akan paham sumber energi alternatif itu apa dan dia akan merencanakan pemanfaatannya, ngoten. Jadi pengembangan kreatifnya itu di situ. Oke, sebentar nggih, sabar, tak tulis dulu. Ini 05 mengetahui gitu ya. Mengetahui. Oke, kalau yang ini pengembangannya tadi apa Bu Wayu? Jadi lebih ke arah ini Bu ya. Oh, ada kreatifnya ya Pak? Kalau kreatifnya ya nomor 2 kayaknya Pak. Pelan-pelan Pak Yang Waris. baca Pak, kreativitas ya, ya, Pak. nomor Oke. 2 itu Pak. Cocok ke Oke. penugasannya. Setuju nggih? Iya, nomor 2, nomor 2. Oke, baik. Oke, alhamdulillah. Oke, jadi kalau gini kan kita jadi paham Bu nggih. Oh, pokok nomor loro, pokok nomor 1 kan itu paham nggih jadi nggih. Oke, baik. Setuju Stanton nggih? Saya lanjut nggih. Iya, siap. Pak, Oke, tanya. ya. Pak, Nggih, saya monggo. tanya. Nggih. Kalau opsi nomor 1 itu gimana? Salahnya di mana, Pak? Oke, tayangan PLTA dan pertanyaan tentang bagian PLTA mengubah energi gerak menjadi listrik. Mereka membuat pertanyaan, Bu. Mereka membuat pertanyaan. Kalau panjenengan disuruh membuat pertanyaan, itu nanti lebih mengarah kepada pemahaman atau pembentukan pengetahuannya, Bu. Boleh masuk, Pak. Monggo Pak Agus. Kalau saya melihat itu kan kata kuncinya itu kan menerapkan, kalau nggak salah nggih, menerapkan konsep, di mana menerapkan itu masuk pada C3 nggih. Setingkat dengan C3 itu ada kata kerja melakukan. Kalau saya lebih cenderung ke opsi 3 karena di situ ada opsi melakukan. Oke. Melakukan debat aktif terkait penerapan PLTN di Indonesia. Karena kalau saya melihat menerapkan di C3 itu setara dengan ada juga melakukan. Baik, monggo yang lain. Mungkin yang lain. Monggo. Menurut Pak Agus, menerapkan itu lebih condong pada melakukan. Monggo. Saya coba buka ini ya, taksonomi Bloomnya ini untuk kaitannya sama ini. Bentar. Oke. Menerapkan itu lebih condong kepada semoga ini saya share. Kelihatan betul? Belum, Pak. Sudah. Ampun? Ampun. Ampun, Pak. Oke, menerapkan itu memecahkan masalah, membuat bagan atau grafik, menggunakan misalnya metode, prosedur, konsep, kaidah, dan prinsip. Ini melaksanakan, mengimplementasikan, menggunakan, mengkonsepkan, menentukan, memproseskan, mendemonstrasikan,
menghitung, menghubungkan, melakukan, membuktikan, menghasilkan, memperagakan, melengkapi, menyesuaikan, menemukan, dan lain-lain. Ini yang kaitannya dengan C3. Kalau merencanakan masuk mana Pak tadi? Merencanakan. Berarti masuk ke menerapkan ya, kan Iya. mengonsepkan. Mengonsepkan, menentukan, memproseskan. Iya, Merencanakan itu sama nggak dengan memproseskan itu, Bu? ya mirip-mirip lah Pak. Monggo bagus. Ini ada kata jelasnya di C3 ada melakukan. Cuma gini, kalau seandainya tadi itu bahasanya untuk yang ini, bahasanya bukan debat aktif Pak Agus, mungkin lebih tepatnya ke arah sana Pak Agus. Soal, bentar nih, soalnya. Oke, kita simak lagi jawabannya. Tayangan PLTN dan penugasan untuk melakukan debat aktif terkait penerapan PLTN di Indonesia. Saya kok mengarahnya ini ke arah pemahaman kognitifnya Pak Agus nih. Kalau menurut saya loh, ke arah ini lebih mengarah pada pemahaman kognitif. Oh, ternyata tenaga nuklir itu ada manfaatnya. Oh, ternyata tenaga nuklir itu juga memiliki efek negatif. Jadi ini kok saya mengarahnya lebih ke arah sini Pak Agus. Pemahaman kognitif. Boleh masuk. Monggo. Jadi di situ kan yang jelas pertama menerapkan konsep. Ya, menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik dan seterusnya dalam kehidupan sehari-hari. Di situ juga ada termasuk sumber energi listrik alternatif. Seperti kita ketahui salah satunya kan nuklir alternatif itu. Kalau kita lihat di energi di tingkat SMP. Kemudian untuk opsi 1 itu pertanyaan tentang ini jelas tidak nggih, karena di situ mengubah energi gerak menjadi energi listrik menjadi listrik. Padahal di situ menerapkan konsep. Kemudian untuk yang opsi 2 itu tayangan sumber energi alternatif dan penugasan untuk merencanakan pemanfaatannya untuk pembangkit listrik. Saya pikir kalau menerapkan konsep itu, kalau memang ini kan konsep dong, nggih. Kalau jenengan tadi melakukan debat jenengan artikan pemahaman kognitif itu kan pas dengan menerapkan konsep. Karena kalau lebih kepada psikomotorik, jelas rangkaian listrik dan seterusnya kan kita tidak, apalagi sumber alternatif kan kita tidak melakukan secara psikomotorik. Sebentar Pak Agus. Menerapkan di sini ranahnya ke arah kognitif. Setuju nggih? Setuju. Jadi ini KD-nya KD kognitif, bukan KD psikomotor. Setuju nggih? Setuju. Oke, baik. Jadi kita acuannya tadi taksonomi Bloom yang kognitif, bukan yang psikomotor. Nggih, baik. Nah, jadi kalau kita misalkan perhitungan F sama dengan M kali A, ini kan lebih ke arah penerapan. Konsep juga loh, tapi diterapkan. Itu masuk C3 nggih. Kognitif nggih, leres. Oke nggih, monggo lanjut. Di situ kan juga jenengan tadi opsi 3 itu kan melakukan debat aktif, melakukan pemahaman kognitif. Kalau menurut jenengan tadi dan sesuai dengan taksonomi Bloom kan sama gitu. Itu menurut saya sih. Hampir sama kayak ini Pak Gus, menurut saya menjelaskan Pak Gus.
menjelaskan itu bisa masuk ke dalam ranah C2, bisa masuk ke dalam ranah C3, tergantung dari rangkaian kata-kata yang kita susun tadi. Seingat saya Pak Sulis maupun Pak siapa yang kimia itu juga menyampaikan demikian. Jadi ranah kata kerja menjelaskan itu bisa C2, bisa C3, tergantung dari rangkaian kata-kata penghubungnya. Kalau memang lebih mengarah kepada penerapan itu jelas nanti kepada C3. Contoh, menjelaskan kegunaan transformator dalam kehidupan sehari-hari atau dalam rumah tangga. Nah, ini kan lebih ke arah penerapan di situ. Menjelaskan bagian-bagian transformator itu berarti C2, pemahaman. Walaupun katanya sama-sama kata kerjanya yaitu menjelaskan, tapi beda, bisa menjadi C2 atau bisa menjadi C3 begitu. Nah, kalau di sini yang mengarah ke konstruktivisme, saya berpikirnya ini sama-sama ranah kognitif, jadi nggak ada psikomotor. Untuk yang opsi 3, setelah kita melakukan tanya jawab panjang dan lebar, ini kita akan memahami PLTN itu memiliki kegunaan untuk menghemat energi. PLTN itu memiliki sisi negatif. PLTN itu banyak sisi positifnya. Ini saya menganalogikan sebatas pemahaman kognitif, ngaten Pak Agus. Yeah. Monggo yang lain. Masuk. Monggo Ibu, Bapak, Paris, monggo. Masuk Pak. Nggih, monggo. Nggih. Kalau misalnya kita mengacu pada KD-nya itu adalah menerapkan konsep, mungkin kita bisa pakai opsi 3, Pak. Tapi karena yang diminta itu kan alternatif pesan dalam media pembelajaran yang paling tepat untuk mendukung pengembangan keterampilan kreatif, nggih. Jadi menurut saya yang paling tepat itu ya opsi 2, ngoten. Oke, menurut Bu Wahyu di sini karena ada keterampilan kreatifnya. Gitu nggih? Iya, Pak. Oke. Bu Emi monggo. Saya setuju dengan Bu Wahyu, Pak. Opsi 2. Opsi 2. Monggo yang lain, Bu Neri. Bu Asnal. Ya Patri, saya tetap seperti awal, masih di opsi 2 karena saya lebih cocok ke penugasannya itu. Oh gitu. Oke, saya kembalikan Pak Agus pripun? Oke, saya juga manut, artinya sesuai dengan alasan teman-teman juga masuk akal opsi 2. Oke, baik. Bapak Ibu, saya sampaikan sekali lagi, kita di sini belajar bersama, bukan mencari siapa yang paling benar, bukan mencari, kita sama-sama belajar. Kayak tadi saya nomor 1 gitu ya. Nomor 1 saya awalnya 5 jawaban saya, ternyata Jigsaw itu banyak materi, ya berarti jelas salah. Dari sini kan kita tahu, ternyata Jigsaw itu nggak tepat karena sudah TKD-nya. Itu yang nomor 1. Nah, kita sama-sama belajar agar besok kita bisa menganalisa kembali soal-soal yang kaitannya pedagogik yang begini, seperti itu. Ngaten nggih? Monggo. Baik, saya lanjut. Lanjut nggih? Nggih, siap. Iya Pak, lanjut. 4.3. Menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang manfaat menggunakan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Alternatif indikator penilaian dan jenis penilaian yang tepat untuk KD tersebut. Menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang manfaat menggunakan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Indikator opsi 1, memiliki kepercayaan diri dalam mempresentasikan hasil penyelidikan tentang keuntungan mekanik katrol penilaian laporan. Yang opsi 2, mempresentasikan hasil penyelidikan tentang keuntungan mekanik katrol penilaian penugasan. Indikator mempresentasikan penilaian tes lisan. Ini kita lihat ini aja, lihat sintaksnya ya.
sintaknya kayak ini. Yang pertama mempresentasikan gitu ya. Penilaiannya berupa penugasan. Ini sesuai apa tidak? Yang ketiga, mempresentasikan penilaiannya berupa tes lisan. Kemudian kalau yang ini memiliki kepribadian mempresentasikan, masih mempresentasikan penilaiannya berupa laporan. Nah, kemudian mempresentasikan penilaiannya berupa praktek, mempresentasikan penilaiannya berupa jurnal sikap. Monggo. Empat ya Pak Tri ya, saya opsi 4. Oke, Bu Asnal 4, monggo yang lain. Tadi sudah saya kasih clue nggih. Kalau mempresentasikan itu rubriknya bukan laporan. Jadi rubrik yang tepat ketika siswa itu mempresentasikan, kalau di RPP kita itu ada di ininya, apa namanya, penilaiannya itu yang kaitannya dengan indikator esensial itu ada di tes lisan. Kemudian masuk mana sih kalau yang ini loh? Tuh ya Allah, lupa saya. Ketika siswa itu mempresentasikan penerapan unsur TPAJK yang mana tuh? Pokoknya mempresentasikan itu nanti run atau rubriknya itu bukan ke arah yang tes-tes begitu. Jadi ini yang opsi 1 itu bukan, opsi 2 itu bukan, opsi 3 juga bukan, gitu nggih. Kemudian opsi 5 jurnal sikap. Sikap itu bukan diambil dari mempresentasikan, tapi sikap itu pembiasaan. Misalkan berdoa, pembentukan karakter, itu sikap. Jadi pembiasaan. Setuju saya sama Bu Asnal? Monggo yang lain. Opsi 4 ya, Pak. Iya, 4. Setuju, Pak. Setuju? Yang lain? Tentang penilaian itu di buku kemarin modul 1 nggih, Pak? Saya belum membaca belas itu. Tentang menawi saya nggak begitu ingat modulnya, Pak Agus. Pak tanya. Nggih. Pripun Bu Ayu? Ya, praktik di sini itu penyelidikannya atau mempresentasikannya, Pak? Ketemu, unjuk kerja, Bu. Berarti, jadi ketika siswa itu eksperimen, ketika siswa itu presentasi, maka rubrik penilaian yang tepat itu adalah rubrik unjuk kerja, Ibu. Nah, unjuk kerja ini senada dengan praktek ini tadi, Bu, bahasanya, Bu. Oh, gitu. Oke. Oke. Udah masuk, Pak. Oke, opsi 4. Setuju. Opsi 4 nggih. Nggih. Pak Tri tanya. Nggih, Bu Bida. Kula. Nggih. Pak, untuk yang opsi itu loh Pak, yang laporan, penilaiannya laporan itu berarti salah nggih. Penjelasannya laporan itu termasuk Bu, apa PJBL, Bu? Produk, Bu. Nggih. Nggih. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Agus monggo. Sami, Pak, oleh Bu Nurul tadi. Oh, kok bisa sehati dengan wakil. Oke lah. Bu Nurul kirim alamat Bu Nurul, nanti dikirimi Ratu apa itu namanya? Ratu Sima. Oke, baik. Lanjut ya. Lanjut. Lanjut Agus nggih. Siap. Oke, baik. Disajikan data
Oke, perlakuan yang tepat terhadap siswa yang memiliki nilai di bawah KKM adalah, oke, KKM-nya 75. Kita hitung di sini ada 1, 2, 3. Ada 3 siswa di bawah KKM. Oke. Nah, perlakuan yang tepat. Siswa tersebut diberi pembelajaran remedial dan diberi tes ulang. Semua siswa diberi remedial dan soal remedial. Mengulang semua materi pada semua siswa supaya adil, diberikan pengayaan materi kepada seluruh siswa, memberikan tes ulang terhadap semua siswa. Wah, ini mudah ini kok. Saya ingin dengar suaranya Bu Hilya. Ada nggak? Monggo Bu Hilya. Iya Pak, ada. Kalau menurut saya membuat semua siswa diberi kok nggak ada yang satu Pak? Sebentar, tak bacanya dulu. Siswa diberi pembelajaran. Apa opsi 4 ya Pak? 4. Menurut Bu Hilya 4. Alasannya Bu? Ya karena yang tidak tuntas cuma 3, yang tuntas ada 5 ya berarti. Nggih. Berarti dianggap tuntas semua nggih? Nggih. Oke, berarti dianggap tuntas semua. Oke. Baik, saya lanjut lagi pada Bu Listia. Bu Lis, dengar suara saya? Iya, Pak. Menurut jenengan yang mana, Bu Lis? Yang bentar. Yang opsi 1, Pak. Opsi 1. Alasannya, Bu? Supaya siswanya ikut sama seperti teman-temannya yang lain. Nilainya di atas KKM. Ya, minimal KKM ya, berarti ya. Oke, baik Bu Nelly. Bu Nelly. Oh, belum ini ya. Oke, baik. Kita coba kupas satu persatu. Dari tabel kita mengetahui ada 3 siswa yang tidak tuntas. Tugas kita sebagai seorang guru adalah mau tidak mau harus memberikan ketuntasan kepada siswa. Ada jenis beberapa remedial. Ada remedial klasikal, ada remedial apa lagi? Lupa saya jenis-jenisnya itu. Pokoknya ada remedi per ini yang tidak tuntas, ada remedial klasikal itu kalau nggak salah 1 kelas nih, atau pripun ya, saya lupa itu. Bu Asnal, Bu Emi, monggo. Halo. Jadi kurang paham Pak. Kalau itu apa yang klasikal? Kalau saya itu cuma itu loh Pak, kalau untuk pengayaan itu kan berarti bagi yang sudah lulus KKM. Betul. Kalau yang belum lulus, itu dulu itu saya masih eleng pengawas ke siapa ya, lupa. Itu sebelum dilakukan tes ulang untuk remedial itu harus dilakukan pembelajaran remedial dulu. Oke, jadi ada remedial teaching Bu ya namanya ya? Insya Allah dikurang mana ini. Jadi remedial itu untuk siswa yang nggak tuntas ini kita kasih remedial teaching dulu. Jadi ya kita ajari dari awal lagi, kita jelaskan lagi materi mana yang nggak tuntas, konsepnya kayak apa dan sebagainya, baru kita lakukan tes remedi. Jadi nggak langsung pemberian tes remedial itu tadi. Ini namanya remedial teaching, kalau nggak salah begitu. Kalau remedial klasikal itu kalau memang sebagian besar siswa tidak tuntas, kita berikan remedial klasikal. Jadi semuanya kita kasih remedi, kita kasih pembelajaran ulang lagi. Itu remedial klasikal kalau nggak salah. Ingat saya begitu sih. Nah, di sini karena hanya ada 3 siswa, maka 5 siswa itu kita kasih pengayaan, kemudian 3 siswa itu kita kasih remedi. Jadi ada di promes kita
atau di distribusi alokasi waktu kita itu kan ada cadangan biasanya di situ nggih. Nah, cadangan itu kita proyeksikan ketika ada beberapa siswa yang memang tidak tuntas setelah melaksanakan evaluasi. Jadi kita berikan satu pekan itu untuk pelaksanaan remedial, baik itu remedial teaching maupun klasikal maupun pengayaan di situ. Jadi yang tuntas ya kita arahkan, misalkan rangkaian listrik, ya, indikatornya kita naikkan. Misalkan tadi menerapkan, sekarang menganalisa. Jadi yang tuntas menganalisa rangkaian listrik. Yang nggak tuntas, ya berarti tetap kita berikan remedial teaching itu tadi. Sehingga jawabannya yang tepat, perlakuannya tepat terhadap siswa yang memiliki nilai di bawah KKM. Ingat pertanyaannya di sini lebih mengarah kepada siswa yang memiliki nilai di bawah KKM. Ini di kapak 0. Seperti itu. Apakah Saya diberikan opsi pengayaan? A, Pak. Opsi A. A. Siswa tersebut diberi pembelajaran remedial dan diberi tes ulang. Ini ada yang opsi A. Semua siswa diberi remedial dan soal remedial. Ini saya nggak pas karena ada yang tuntas, gitu ya. Mengulang semua materi pada ini semua siswa juga, ini juga kurang pas. Seluruh siswa juga kurang pas, semua siswa juga kurang pas. Berarti jawabannya yang tepat itu adalah yang opsi 1. Setuju napa mboten Bapak Ibu? Monggo. Setuju, Pak. Setuju. Oke. Nggih. Oke, baik. Saya lanjut nggih. Oke, lanjut. Oke. Media pembelajaran digunakan untuk berbagai macam kepentingan. Salah satunya adalah untuk menyajikan peristiwa yang sulit untuk diamati secara langsung karena kondisi tertentu dari pilihan berikut. Media yang paling tepat untuk digunakan dalam memberikan materi tentang dampak negatif terhadap lingkungan dari pencemaran lingkungan. Nah, ini. Apakah dengan PowerPoint? Nah, jadi ini kita lebih fokus jenis media ya. Apakah dengan PowerPoint? Narasi pada PowerPoint lagi, model 3 dimensi tentang pencemaran lingkungan, film tentang kerusakan lingkungan, poster berwarna tentang peristiwa pencemaran lingkungan. Saya ingin dengar suaranya Bu Wasila. Monggo Bu Wasila. Kalau dibilang dia nggak? Bu Wasila, Pak Waris mau berpendapat? Enggak. Oke, Pak. Oke, baik. Bu Wasila, monggo. Bu Wasila, dengar suara saya? Bu Yuli, dengar suara saya? Dengar, Pak. Ya, menurut Bu Yuli yang mana Bu Yuli? Kalau menurut saya yang apa? Peristiwa pencemaran lingkungan yang disajikan dengan PowerPoint. Oke, menurut alasannya Bu? Kalau misalnya untuk pakai poster kan nggak mungkin. Terus? Mungkin kan kalau yang opsi B itu dalam bentuk narasi. Narasi kan cerita ya Pak ya pada PowerPoint. Mungkin kalau film tentang kerusakan alam akibat pencemaran lingkungan itu bingung ya. Antara opsi 1 sama opsi 4 Pak. Oke, menurut Bu Yuli antara opsi 1 sama opsi 4 ya. Bu Wasila? Oke, Bu Triana monggo. Oke. Baik. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah PowerPoint itu bukan media pembelajaran. Ada yang pernah dengar seperti itu, mboten? Atau hanya saya? Belum pernah dengar, Pak. Belum pernah dengar ya? Belum. Saya pertama kali mendengar istilah itu menentang. Duh, aku ini ngajar nggak PowerPoint, kok dikatakan bukan media.
Alasannya karena memang pembelajaran abad 21 mau tidak mau itu siswa harus terlibat dengan penggunaan TPACK. Jadi ketika kita menggunakan PowerPoint itu dirasa PowerPoint itu bukan sebuah media. Itu yang disampaikan begitu alasannya. Nah, yang media itu yang kayak apa? Media itu bisa berupa media peraga maupun media teknologi sederhana itu tadi. Dilihat konteksnya. Nah, di sini pembahasannya sudah sangat jelas. Yang pertama, poster berwarna. Kalau poster berwarna itu tepatnya digunakan untuk apa? Kalau model 3 dimensi ini disampaikan bentuk model seperti model sel, model atom, ini lebih tepatnya menggunakan 3 dimensi. Contoh, pembahasan atom itu biasanya pakai ini Pak Agus ya, apa? Molimod namanya ya. Nggih, Pak. Nah, itu kan model 3 dimensi. Kemudian ada di lab itu untuk apa menjelaskan tentang bagian-bagian jantung pakai torso ya namanya ya. Kalau biologi itu ya. Torso. Nah, torso itu kan 3 dimensi juga dibedah. Iki loh, kalau apa jantung terdiri dari iki sendungi bilik dan lain sebagainya itu pakai torso itu menghias seperti itu. Nah, di sini juga sudah jelas untuk menggambarkan keadaan alam dengan visual itu lebih diarahkan dengan menggunakan film atau video. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kita mengacu kepada pembahasannya yang di sini, karena konteksnya di sini adalah alam, yaitu lingkungan, lebih tepatnya pada opsi 4. Monggo tanggapannya. Iya Pak, sepakat. Yang Setuju Pak, film. Nanti mungkin ya film. Okay. Dia. Jadi PowerPoint Yes, itu Pak. kalau opsi Oke. 1 Mungkin filmnya itu konteksnya mungkin filmnya bukan film yang panjang gitu enggak ya. Mungkin film dokumenter 5 atau 10 menit ngoten ya. Maksudnya. Ya. Jadi bukan film yang kalau seperti sintaknya bioskop nanti gitu. pakai ini Bu, sintaknya pakai PBL, problem based learning itu berarti nanti kita sajikan tentang limbah atau apa pencemaran dari industri itu, kemudian nanti dampaknya pertumbuhan eceng gondok dan sebagainya. Tidak harus panjang-panjang tapi langsung memberikan stimulus pada siswa, memberikan problem kepada siswa, kira-kira kalau ini diteruskan dampaknya seperti apa. Jadi tergantung sintak yang kita ambil, tergantung modelnya nanti seperti apa untuk menyajikan filmnya itu, disesuaikan itu. Yang lain? Saya lanjut? Lanjut Pak, sepakat. Masuk boleh Pak? Monggo Pak Agus. Menyajikan itu maksudnya bagaimana Pak itu? Itu apa ada di di apa? Belum itu. Kata KKO ya. Itu ada apa enggak toh? Menyajikan itu. Menyajikan, sebentar Pak Agus, tak garis bawahi sih. Pensil. Menyajikan ada Pak Agus. Mana tadi ya? Oh, catatan ini. Itu kalau nggak salah itu ada di ranah apa itu? Psikomotor atau menyajikan itu? Menyajikan. Sebentar. Tak cari lagi ya. Nah, masih muter-muter Pak Agus, sabar nih. Ini jaringannya menyesuaikan tanggal ini. Tanggal akhir bulan tapi ya muter-muter. Agus, itu tadi jenengan pripun pertanyaannya? Di situ kan ada menyajikan toh itu. Salah satunya adalah untuk menyajikan peristiwa. Lah menyajikan ini maksud apa, termasuk ada di dalam KKO itu atau bagaimana? Boten Pak, kalau dari soal ini coba Pak Tri jangan ataskan, ini cuma keterangan dari media itu loh. Soalnya jangan geser ke atas. Itu kan salah satunya, media pembelajaran digunakan untuk berbagai macam kepentingan. Salah satunya adalah untuk menyajikan peristiwa ngoten. Kalau menurut saya itu hanya untuk memperjelas dari medianya niku.
pengertian dari medianya, bukan nggak sampai ke KD yang menyajikan ngoten, jadi nggak ke KKO. Oke, menurut Bu Wahyu, kata menyajikan ini untuk memperjelas kegunaan dari media pembelajaran, bukan mengarah kepada menyajikan yang tertuang dalam taksonomi Bloom. Jadi kegunaan media pembelajaran yang tepat dengan bahasan lingkungan itu kira-kira menggunakan media apa? Katen toh Bu Wahyu? Ya Pak, ngoten. Monggo bagus. Oke, masuk. Oke, nggih. Clear nggih? Berarti 4 ya. Nggih, 4. Nggih, 4. Pokoknya diingat-ingat kalau film itu lebih ke arah lingkungan gitu nggih. Kalau Tursul model 3 dimensi itu sesuai dengan pembahasan model atom, sel itu lebih mengarah pada 3 dimensi seperti itu. Nanti kalau ini Pak, kalau mau menjelaskan struktur tumbuhan nanti Pak Agus bisa bawa tanaman ke kelas. Bisa bawa aglonema ke kelas ya Pak ya. Pak Tri Bu Wahyu, kalau misalnya peserta didik itu nanti apa ya, outputnya itu membuat poster gitu ya, artinya dia menghasilkan poster, kira-kira apa namanya, tujuan pembelajarannya kira-kira apa? Kira-kira kalau misalnya outputnya nanti membuat poster, saya belum. Jadi nanti outputnya anak-anak itu menghasilkan poster, misalnya poster tentang pencemaran lingkungan, tentang apalah. Itu kira-kira nanti tujuannya pembelajarannya apa kira-kira? Mungkin teman-teman yang lain juga. Masuk Pak Agus. Nggih, Bu. Sepertinya Bu Ana itu pernah pakai ini loh. Bu Triana gitu. Kalau enggak salah di itu. Membuat poster, terus di babnya ini pencemaran lingkungan. Nah itu tadi, coba Bu Ana mungkin bisa berbagi, waktu itu kan sudah dikoreksi juga mungkin sama Bu Lia, Bu Triana. Iya Bu. Bu Ana pernah pakai ini kan ya, kalau enggak salah membuat poster kalau saya penugasannya. Terus itunya tentang pencemaran lingkungan. Iya, waktu yang masih peer teaching yang pertama tuh. Itu tujuannya gimana itu Bu? Tujuan pembelajarannya itu ya gimana ya? Waktu itu saya cuma menuliskan ya, siswa dapat membuat poster gitu Bu, tentang pencemaran lingkungan gitu. Itu masuk ke ini Bu ya, apa penjelasan indikator dari KD 4 ya? Iya, membuat kan menghasilkan karya. Iya, membuat produk gitu. Jadi ketika kita bicara KD itu kan ada KD 3 yaitu kognitif, ada KD 4 yaitu psikomotor. Kalau poster membuat karya kayak gitu lebih mengarah kepada KD 4. Di taksonomi Bloom itu masuk pada ranah kerja memanipulasi Pak Agus di P2, psikomotor kedua, membuat. Oh, ngoten nggih. Nggih. Tapi kalau tak cek Bloom-nya. Di Bloom, taksonomi Bloom-nya. Jadi sebentar ya. Kita ini juga jendela bagikan. Oke. Ya, ini yang psikomotor nih. Oke. Nah, di sini di P2 memanipulasi itu ada membuat. Kita sesuaikan kalau memang tagihannya di KD 4 itu ya, ada produk di situ berarti kita bisa membuat atau bisa memanipulasi. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalkan kita membuat banyak gitu ya, membuat banyak itu lebih mengarah kepada memproduksi P3, psikomotor yang ketiga. Iya, memproduksi.
Ya, seperti itu. Baik, lanjut Bapak Ibu. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Nah, ini disajikan data, oke ya, KKM-nya 75. Dari KKM 75 ini semua siswa nggak tuntas. Tersebut merupakan nilai pretest yang dilaksanakan sebelum praktikum. Nah, jadi sebelum praktikum anak-anak di pretest dulu, ternyata datanya begitu. Dari 10 siswa semuanya tidak tuntas di pretestnya. Tindakan yang dilakukan oleh seorang guru IPA yang baik yaitu opsi 1, menjelaskan dasar teori cara kerja secara singkat sebelum praktikum. Opsi 2, memberikan penjelasan untuk praktikum sendiri secara berkelompok, meminta siswa keluar melakukan eksplorasi, menunda pelaksanaan mencari waktu yang lebih panjang, tetap pelaksanaan sesuai pengetahuan siswa. Pak Waris, monggo. Kalau saya ke yang opsi A, opsi 1, Pak. Opsi 1, alasannya apa? Ya, biar memiliki dasar pengetahuan terlebih dahulu sebelum praktikum, agar praktikumnya tidak gagal, Pak. Mungkin itu. Oh gitu. Ya. Pak Agus, monggo. Sama Pak dengan Pak Waris karena kayaknya yang paling bagus lah, karena semua itu yang 2-5 itu kok seolah-olah penanganan yang kurang tepat lah, memberi kebebasan siswa, meminta siswa keluar, menunda pelaksanaan praktikum, tetap melaksanakan praktikum sesuai pengetahuan siswa, itu kan menurut saya kok tindakan yang kurang tepat itu. Yang paling tepat ya opsi 1. Oke. Setuju yang lain? Setuju, Pak. Oke. Lanjut nggih. Bu Endang, selamat bergabung. Setuju. Lanjut. Lanjut. Oke, baik. Ibu Rika mengajak siswanya untuk melakukan inquiry terbimbing. Nah, ini tadi ada inquiry terbimbing dalam mempelajari konsep tentang pencemaran lingkungan. Di antara kegiatan berikut, kegiatan yang tidak tepat. Nah, kalimat yang tidak tepat ya, tidak tepat dilakukan oleh siswa dalam melaksanakan materi terbimbing, yaitu dilakukan oleh siswa ya, yang dilakukan oleh siswa. Opsi 1, siswa diminta untuk melakukan pengamatan terhadap lingkungan untuk menentukan faktor penyebab tingkat pencemaran menurut LKS yang tersedia. Yang kedua, siswa diminta untuk mengumpulkan data dari hasil pengamatan yang telah mereka lakukan dan mencatatnya untuk disajikan. Yang ketiga, siswa diminta menarik kesimpulan. Yang keempat, mengeksplorasi lingkungan. Yang kelima, untuk mengajukan hipotesis tentang penyebab dari pencemaran lingkungan. Oke, yang mana Bapak Ibu? Tadi sudah sempat kita kupas yang inquiry nggih. Yang 4 ya, Pak. Apa? Opsi 4. Opsi 4, eksplorasi. Yang lain? Kalau sepengetahuan saya, Pak Tri, kalau sepengetahuan saya inquiry terbimbing itu LKS-nya dibuat siswa sendiri, Pak. Tidak ada LKS-nya. Jadi yang opsi 1 kalau menurut saya. Menurut Pak Waris opsi 1. Oke. Menurut LKS yang tersedia, gitu ya? Kan kalau inquiry terbimbing itu tidak ada LKS-nya, siswa sendiri yang membuat LKS. Oke. Kalau menurut Prof Lia itu, Pak, bukan menurut saya, Pak. Oke. Gini, kalau tadi sudah sempat kita bahas Pak Waris sebelumnya masuk tentang perbedaan inquiry sama discovery. Nggih. Perbedaannya di sintak-sintaknya. Kalau tadi Bu Asnal sempat menceritakan apa yang disampaikan sama Prof Lia pada panjenengan, di mana yang pertama panjenengan mendemonstrasikan, kemudian menyiapkan percobaan, anak-anak disuruh melakukan percobaan sebagaimana demonstrasi panjenengan, mereka menarik data, kemudian mengambil data pengamatannya dan seterusnya.
itu lebih condong ke arah syntax discovery seperti itu. Kemudian Bu Asnal tadi menyampaikan apa namanya, perbedaan ya, maksud tentang perbedaan antara inquiry sama discovery. Nah, saya menyampaikan satu hal yang membedakan discovery sama inquiry itu, kalau di inquiry itu ada ini, mereka sama-sama dikasih masalah, baik discovery maupun inquiry, mereka sama-sama dikasih masalah secara nyata gitu nggih. Kemudian satu tahapan yang hanya ada di inquiry yaitu hipotesa. Menurut kamu ketika lingkungan ini tercemar kira-kira kayak apa? Nah, gitu. Jadi ketika Pak Waris melakukan stimulus pada siswa, ketika disajikan rangkaian seri di mana salah satu dupnya itu diambil, kira-kira lampu menyala apa enggak? Ini ada umpan balik diberikan pada kelompoknya tadi. Menurut kelompok satu gimana? Oh, nyala Pak, alasannya apa? Oh, ini menurut kelompok dua mati Pak alasannya. Nah, ini hipotesa. Ini ada di sintak inquiry, baik inquiry maupun inquiry terbimbing ada sintaknya hipotesis. Nah, dari opsi 1 sampai 5 yang lebih mengena dengan sintaknya itu ada di opsi nomor 5 menurut saya, hipotesis. Ini hanya ada di inquiry. Monggo. Ini yang tidak tepat loh Pak Tri. Oh iya, Pak, tidak tepat ternyata. Maaf. Ya, tidak tepat. Oke. Terima kasih. Ya, ini foto-foto sepele gini nih, Bu. Akhirnya salah pilih, gak lulus kok ini. Oke. Tidak tepat ya. Berarti opsi 5 tepat sudah. Oke, tinggal opsi 1 2 3 4 yang tidak tepat. Itu kan ada inquiry terbimbing, Pak. Kalau terbimbing berarti kan ada bimbingan dari guru. Guru itu masih campur tangan. Jadi tidak diloskan gitu siswanya. Terus? Berarti opsi 4, Pak. 4 ya? Iya, Pak. Opsi 4, nggih. Karena ada kata-kata sendiri ini ya. Ya, mencari sendiri. Oke, monggo. Pak Waris. Ini Pak, ini katanya Prof. Lia saja saya Pak ya. Untuk yang inquiry terbimbing, sintaknya, bukan sintaknya Pak, ciri-ciri dari inquiry terbimbing atau guided inquiry itu adalah LKS itu tidak dibuat tidak disediakan, tetapi LKS-nya itu langsung siswa sendiri yang membuatnya. Jadi seperti itu. Jadi makanya saya cenderung ke opsi nomor 1 karena di situ ditulis menurut LKS yang tersedia. Berarti kan sudah ada LKS-nya, Pak. Mungkin itu menurut saya. Monggo yang lain. Kalau selama ini LKPD ada mboten Bapak? Inquiry kan banyak Pak Patri. Apa Pak? Inquiry itu kan jenisnya banyak. Ada inquiry terbimbing, ada inquiry apa lagi? Bu Asnal itu lebih tahu kayaknya. Iya, ada inquiry saja, inquiry terbimbing saja. Itu kita menggunakan model apapun, LKPD-nya ada mboten Bapak? Maksud saya Pak Patri, jadi dulu saya pernah ngajukan inquiry pas waktu masih kuliah di LMS itu, saya membuat LKS sendiri. Itu saya bilang ini model pembelajaran inquiry terbimbing. Loh, kalau inquiry terbimbing itu LKS dibuat siswa, bukan dibuatkan oleh guru. Jadi KPD-nya itu siswa sendiri yang buatnya. Jadi seperti itu. Makanya saya pilih opsi yang pertama. Jadi seperti itu. Nah ini loh Pak Tri yang saya bilang tadi. Jadi miskonsepsinya kalau Prof Lia itu jangan benar-benar menekankan itu. Ini yang saya bilang Pak Waris tuh soalnya itu kelompok 1 itu inget yang ini tuh.
Gitu. Nggih. Beda orang, beda pendapat Kayaknya kayaknya. memang ini ya, kalau ya mengacu ke Bapak Ibu dosen kita tuh kayaknya juga berbeda. Saya itu kan kemarin PPL itu kan 2 RPP kan pakai inquiry terbimbing. Itu juga ya sudah gimana ya, tidak seperti yang Bu Asma maksud gitu loh. Jadi ya memang yang inquiry terbimbing itu memang masih ada campur tangan dari guru. Malah saya ditegur gini, kok dari kemarin inquiry terbimbing, kalau bisa itu ya apa namanya, guru itu tidak ikut campur lah, pakai metode yang lainnya. Saya malah digitukan kemarin itu sama Pak Habibin sama Bu Fat. Nggih. Saya masih ingat Bu Wahyu, ketika Bu Wahyu tujuannya itu menurunkan persamaan suhu ya. Oke Pak, leres. Itu disampaikan walaupun tidak ada praktikum, tapi kan tetap ada kegiatan. Jadi kan harus ada LKPD-nya. Itu yang disampaikan begitu, saya masih ingat itu. Iya. Jadi apapun modelnya, LKPD itu masih tetap harus ada begitu. Nah, kalau zaman sebelum abad 21, sebelum K13, LKPD itu namanya LKS. Jadi ketika kita ngajar lembar kerja siswa, apa yang dilakukan sama siswa selama pembelajaran, itu runtutan apa aja aktivitas siswa itu ada di dalam LKS ini tadi. Seperti itu. Nah, kalau misalkan tadi ya kita kembali pada konsepnya saja, kita lupakan perdebatan itu, nggih. Kita lupakan perdebatan itu. Kembali pada konsepnya. Nggih, biar gerak clear ya ini ya. Nah, oke. Pembelajaran model inquiry terbimbing masih ada campur tangan keterlibatan guru, sepakat? Sepakat. Sepakat, nggih. Oke, konteksnya itu nggih. Oke. Karena ini sudah sepakat, ya, satu sini. Ada keterlibatan guru. Nah, sepakat. Semuanya saya pikir sepakat dengan ini. Nah, karena ada keterlibatan guru, berarti ini lebih mengarah menempatkan pada opsi 4 karena ada kata-kata mencari sendiri. Setuju napa mboten? Monggo tanggapannya. Setuju, Pak. Itu kayaknya yang 4 itu Pak apa discovery nggih. Discovery, betul, discovery. Pripun, Pak Waris? Nggih, monggo. Oke. Saya kemarin PPL 3 PPL itu juga semua inquiry terbimbing dan semua ada LKPD-nya. Iya, memang begitu sama Mas Bro. Saya juga inquiry juga sama. Pak, Tapi boleh kan, tanya? Monggo. Nggih, mau tanya sama Pak Waris. Kalau misalnya LKPD itu bukan kita yang buat, tapi siswa sendiri yang buat, itu terus gimana Pak caranya Pak? Jadi gini Bu, jadi waktu kemarin karena saya juga bingung dari pernyataan Prof. Lia itu LKPD dibuat sendiri oleh siswa, jadi saya tidak pakai inquiry terbimbing, justru saya ke discovery learning yang sudah ada LKPD-nya, jadi seperti itu. Jadi saya tidak berani mempraktekkan model inquiry terbimbing, jadi seperti itu kacau dan gagal gitu Bu Nurul. Iya. Okay. Ini amannya Pak Waris ya? Saya cari aman Pak. Karena itu Pak kalau misalnya menerapkan inquiry terbimbing, kemudian siswa disuruh Pak buat LKPD sendiri, kok sepertinya kok amburadul gitu kayaknya. Kalau di tempat saya sih. Ya sama Bu, yang saya juga kayak amburadul Bu kalau misalkan siswa disuruh buat LKPD. Oke. Iya Bu. Oke, terima kasih Pak Waris, nggih. Nggih, sami-sami. Lanjut, nggih. Nggih. Ini ya. Terbimbing artinya dengan proses pembimbingan bisa LKS guru secara langsung kata ini. Saya pikir pembahasan jelas merujuk pada opsi nomor 4. Oke, baik. Kita lanjut. Peserta didik dihadapkan pada masalah kurangnya ketersediaan air bersih. Selanjutnya,
Peserta didik diarahkan untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara menerapkan teknologi ramah lingkungan, seperti membuat penyaringan air sederhana. Prosedur yang tepat untuk melakukan pembelajaran berbasis aktivitas sesuai dengan tahapan pada pembelajaran tersebut adalah kita cermati bersama-sama. Mereka ini harapannya membuat penyaringan. Nah, ini ada clue-nya ya, ada sintaksnya di sini ya. Sintaksnya di sini itu membuat penyaringan. Kalimat membuat ini berarti arahnya pada produk ya. Project PBL. Nah, PJBL ya. Iya. Opsi 4 deh. Opsi 4. PJBL, PJBL. Project Listening. Sepakat nih? Sepakat. Oke. Kak Tri tanya, creative problem solving itu apa sama dengan apa? Problem based PBL. learning. PBL. Hah? PBL. Oh ya. Oh iya, creative problem solving itu apa sama dengan PBL? Sama, Bu. Oh ya Pak. Ya. Oke. Lanjut. Oke. Siswa Bu Winda memiliki sifat ceria, suka bergerak, sulit untuk diam. Sekolah Bu Winda memiliki peralatan laboratorium, buku siswa yang lengkap, cukup untuk seluruh siswa. Bu Winda mengingat pemilihan IP yang sesuai dengan sifat siswanya. Masih bimbang menentukan arahan bagi para siswanya. Saran tindakan yang paling tepat bagi Bu Winda dalam memberikan arahan kepada siswanya yaitu bentar, tak lihat di grup dia dulu mau bikin dia ini. Sebentar, Bu Endang, dengar suara saya Bu Endang? Nggih, Pak. Monggo Bu Endang. Bentar. Sulit untuk diam sendiri. Di sini masalahnya adalah siswanya itu ini ya Pak, memiliki sifat ceria, suka bergerak, sulit untuk diam. Berarti opsinya ini memberi kesempatan siswa untuk menyelidiki dan mendiskusikan hasil penyelidikan. Oke. Monggo tanggapannya yang lain. Ini saya kasih sintaks ya. Saya kasih sintaks suka bergerak ini berarti siswanya itu kinestatis ya. Iya, Iya. Betul. Oke. Kalau kinestatis itu kan jelas, tak mungkin disuruh membaca. Iya itu. Oke, kinestatis jelas ya. Oke, baik. Kita kembali pada soal. Menurut Bu Endang jawabannya yang opsi 2. Oke. Monggo, yang lain. Setuju, Pak. Setuju. Oke, oke, mempelajari isi buku tanpa dulu nggak mungkin ya. Membaca juga jelas nggak mungkin juga. Oke. Pertanyaan materi. Wah, ini kemungkinannya kecil sekali ini. Mereka akan tanya hal yang di luar ini mungkin. Harus disuruh membaca, disuruh bertanya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke. Auditif, pendengaran, kinestetis, pergerakan, visual, penglihatan, ya. Jadi auditori itu biasanya beberapa siswa itu lebih peka dengan intonasi yang diberikan sama guru pengajar. Terkadang mereka suka menirukan intonasi gurunya. Ini auditori ya. Kemudian kalau visual itu cara belajar siswa itu biasanya Bapak Ibu guru ini diberi 3 spidol warna. Ada hitam, ada merah, ada biru. Jadi mereka-mereka yang belajarnya pakai spidol visual itu lebih cepat mengenal. Misalkan persamaan itu dikasih spidol warna merah, grafik dikasih spidol warna biru. Untuk penyajian konsep di papan tulis kita kasih spidol warna hitam. Ini
tipe yang mendukung untuk visual, gitu ya. Ilustratris pergerakan. Oke, kita lanjut. Memahami konsep pengukuran berbagai besaran yang ada pada diri makhluk hidup, lingkungan fisik sekitar sebagai bagian dari observasi serta pentingnya perumusan satuan personal bagus dalam pengukuran. Materi yang paling relevan. Konsep pengukuran berbagai besaran yang ada pada diri makhluk hidup, lingkungan. Oke, pengukuran nggih. Oke. Monggo saya persilakan Bu Wasila, dengar suara saya Ibu? Iya Pak. Oke, menurut Bu Wasila yang mana Bu? Yang opsi 4 Pak. 4. Melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup dan pengukuran. Oke, ini kurang N G. Oke. Monggo Bapak Ibu yang lain setuju atau mboten? Setuju Pak. Setuju Bu Ayu. Yang lain? Setuju. Setuju Pak Mario. Lanjut. 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 Enak ya kok ini. Pembahasan materi pokok dalam kita. Oke. Ibu Rika mengajak siswanya untuk melakukan inquiry terbimbing dalam mempelajari tentang pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Kegiatannya harus dilakukan oleh Ibu Rika sebelum siswa diminta untuk melakukan percobaan, yaitu sebelum siswa diminta untuk melakukan percobaan. Sebelum percobaan ya, siswa itu ngapain? Ada 5 opsi. Oke, baik. Bu Triana, monggo. Oke. Bu Triana, dengar suara saya? Soalnya bisa digeser Pak ke bawah dulu bentar. Namun? Ke atas maksudnya. Terusnya sebutkan belum sesuai pendidikan. Yang opsi 2 Pak. Nah, menurut apanya Bu? Alasannya itu kan untuk mempelajari apa itu Pak? Konsep tentang pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman ya. Jadi untuk sebelum kegiatan itu siswanya diminta untuk meneliti dulu tentang pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman itu. Menurut saya sih. Menurut Bu Triana begitu, karena sintaknya di sini adalah inquiry terbimbing, yang mana dalam inquiry terbimbing ada hipotesis. Nah, ini ya hipotesis. Berarti antara 1 sama 2. Bu Triana menjawab opsi yang nomor 2 karena sesuai dengan konsepnya yang dalam soal, yaitu pengaruh cahaya. Kalau yang opsi 1, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman banyak Bu, bukan hanya cahaya nih. Iya. Tidak fokus Pak. Tidak fokus. Monggo yang lain. Setuju. Setuju Bu Wasila? Iya. Setuju nggih? Setuju. Oh, enak ya soal ini. Iya Bu Gilia, setuju nggih? Setuju Pak, lanjut. Lanjut, alhamdulillah. Oke, lanjut. Disajikan kajian sebagai berikut: melakukan pengamatan dengan bantuan alat untuk menyelidiki struktur tumbuhan dan hewan. Materi apa yang tidak relevan? Wah, ini hati-hati kayak tadi, ada kata tidak relevan. Oke. Pengamatan dengan bantuan alat untuk menyelidiki struktur tumbuhan dan hewannya tidak relevan. Opsi 3 Pak. Menurut Bu Emi, opsi 3. Opsi 3 Pak. Opsi 3 Pak. Kunci dikotom. Setuju. Tidak relevan.
Putus-putus. Itu ada kata kunci dikotomi itu yang tidak relevan karena kan KD-nya melakukan pengamatan dengan bantuan alat untuk menyelidiki struktur tumbuhan. Gitu, Pak. Tidak Karena relevan membuat dengan KD. kunci, karena membuat kunci dikotomi itu tidak memerlukan alat, kata nggih? Nggih. Oh, baik. Kalau ini kan jelas preparat, ini kan alat. Kalau perbedaan struktur sel hewan dan tumbuhan menggunakan mikroskop biasanya, gitu nggih? Ya, betul. Oke, ini sudah opsi nomor 5. Oke. Setuju yang lain? Setuju. Oke. Bu. Mau tanya bedanya 4 sama 5 apa, Bu? Kalau 4 itu ada kata-kata struktur sel itu loh, Pak. Nah, struktur sel itu kan masih ada kaitannya dengan pengamatan itu dari KD-nya itu loh, Pak. Biasanya kalau bicara struktur sel kan kita pakai mikroskop, kemudian lihat lapisan epidermisnya sel itu, Pak. Sel tumbuhan biasanya. Kalau pakai torso bisa mboten, Bu? Pakai torso untuk sel tidak, Pak. Biasanya torso itu untuk organ-organ. Kalau torso loh ya. Kalau sel itu hati-hati, Bu. Hati-hati loh, Bu. Bisa, Bu, media 3 dimensi, Bu, untuk sel. Tadi itu ada, Bu. Nah, ini, Bu. Model sel, model atom dengan 3 dimensi. Hati-hati, nggih. Jadi, kalimat yang ini, yang 4, itu tetap menggunakan alat. Karena benar kata Bu Emi tadi, ada strukturnya. Jadi ini bisa menggunakan alat di sini. Cuma alatnya bukan hanya bisa menggunakan mikroskop, bisa menggunakan torso atau yang lainnya. Jadi yang tidak tepat itu membuat kunci dikotomi karena tidak membutuhkan alat khusus seperti itu. Baik. Lanjut nggih? Lanjut, Pak. Lanjut. Oke, media berbasis IT seperti Google Map, aplikasi Android pada saat ini sudah sangat memungkinkan digunakan dalam pembelajaran di kelas. Media berbasis IT yang paling tepat untuk digunakan dalam mengajar tentang letak habitat hewan-hewan langka di Indonesia yaitu Bu Yuli? Ya, Pak. Yang mana, Bu? Ini dulu, Pak. Opsi 3, Pak. 3. Alasannya, Bu? Film animasi tentang habitat hewan langka di Indonesia. Nggih. Alasannya, Bu? Iya. Alasannya itu, Pak. Bu Yuli ada ini loh, Bu, kata kuncinya, Bu. Tentang letak habitat, iya. Nggih, tentang letak habitat. Berarti kalau panjenengan film lebih dari 1 film nggih. Iya, Pak. Waktunya, Bu. Lihat film. Filmnya kan dirangkum, Pak. Oh gitu ya. Mungkin yang lain. Satu, Pak. Opsi 1. Alasannya? Google Map itu. Kata kuncinya Google Map. Kata kuncinya Google Map. Oke. Sudah mungkin Google pembelajaran. Karena di sini lebih pada letak. Kalau tadi kita sudah membahas film atau video itu lebih mengarah kepada alam gitu nggih. Tapi karena sini ada letak saja, letak aja kita nggak perlu sampai nambah film atau video.
ini lebih tepat mengarah pada Google Map. Dari Google Map ini kita bisa tahu dengan cepat. Atau kalau misalkan ini kita ingin melihat Pulau Jawa dari atas sampai dengan ke kota tertentu, kita bisa menggunakan ini aplikasi Allah Google Earth. Panjenengan coba nanti di HP-nya masing-masing, coba di Play Store cari Google Earth, itu bagus Bapak Ibu. Jadi ketika ingin lihat Indonesia, buminya ditampilkan dulu, klik Indonesia, tambah kayak kita seolah-olah di satelit, disajikan, muncul Indonesia. Kita klik Pulau Jawa, dekat lagi dengan Pulau Jawa. Kita klik Pulau Madura, muncul Pulau Madura. Kita klik Sumeneb, muncul Sumeneb, bangunan-bangunannya dan lain sebagainya. Bagus sekali itu, seperti itu. Jadi ini salah satu aplikasi dari Google. Yang kedua, karena di sini ada sintak atau ada kalimat aplikasi. Nah, ini kan aplikasi kan. Nah, dimana Google Map ini salah satu aplikasi. Kalau film itu kan ini apa namanya? Luas ya, aplikasi pemutarnya banyak gitu loh. Jadi film itu bukan mengarah pada aplikasi, tapi sebuah bahan gitu. Itu menurut saya begitu. Jadi kita kembali pada soalnya yang tepat tadi Pak Waris bilang opsi 1. Pilih Pribun gimana? Iya Pak, kenapa Pak? Opsi nomor 1, setuju? Ya, setuju Pak, setuju. Setuju ya, oke. Nah di sini ada simulasi Edmudo ini untuk tes gitu ya, PET untuk simulasi. Kalau Kahoot untuk apa Bu ya? Saya belum pernah coba Kahoot ini. Itu apa Bu ya? Kuis ya. Kuis biasanya. ya? Oh, sama ya, kayak kuisis itu ya berarti ya? Oh, Iya, hampir kayak gitu, Kuis, tapi kayaknya Pak. bisa ditampilkan Kuis. gitu loh. Gimana Bu? Ya, kayak gitu. Oh, iya. Pernah ikut Kahoot tapi lupa ya, kayak Bu Asna itu tadi loh, kayak ISIS tapi bisa ditampilkan gitu Oh langsung. gitu. Nggih. Siap. Baik, selanjut nggih. lanjut Pak. Oke. Berdasarkan hasil target yang diberikan kepada peserta didik kelas 9D SMP Nusantara menunjukkan bahwa tingkat kemandirian belajar peserta didik masuk dalam kategori rendah. Jika guru melakukan PPK, maka judul yang tepat. Oke, ini permasalahannya ini adalah tingkat belajar ya ini. Tingkat kemandirian belajar peserta didik masuk ke dalam kategori rendah. Jadi mereka kebanyakan tidak bisa belajar secara mandiri. Terus yang tepat ya bisa dianggap sebagai PTK. Ini learning untuk meningkatkan kemandirian belajar peserta didik kelas 9D Nusantara atau STEM, atau kemandirian belajar peserta didik kelas 9D materi solidaritas untuk kooperatif. Bentar, ini kita lihat lagi. Oke. 150, 175. Oke. Opsi 1 ya Pak ya. Opsi 1 Pak, opsi 1. Oke, Ribuan opsi 1, setuju? Setuju. Setuju. Setuju ya. Oke. Sebentar. Apa yang membuat opsi 2, 3, 4 salah Ibu? Atau dibalik Pak, yang membuat opsi 1 betul itu yang mereka sama pondak persepsi kita itu. Boleh bagus duluan. Opsi 2 itu kan pemahaman konsep Pak, salah. Dua pemahaman konsep. Salahnya di sini. Opsi 3 hasil belajar. Oke. Oke. Terus? Opsi 4 Pembelajaran kooperatif. Salahnya di sini. Kenapa Pak Waris salahnya Pak Waris? Ya kan di situ kan kemandirian belajar peserta didik Pak.
Berarti kalau kemandirian kayaknya cenderung ke individual. Oh gitu. Oke. Yang 5? PTK itu bukannya harus ada peningkatan atau meningkatkan gitu tuh Pak, ada kata-kata itu tuh Pak. Setuju. Kalau opsi 4 dan 5 kan nggak masuk. Nomor 5 enggak ada treatmentnya. Treatment. Treatment apa, Bu? Iya, Tahapannya apa? Treatment itu itu obatnya. Nggak ada, Pak. Obat, Pak, obat. Tidak ada tahapan gitu, Bu, ya? perlakuan. Apa sih? Perlakuan. Perlakuan, Pak, perlakuan. Oke. Ini yang masalah. Oke. Kalau yang tadi karena sudah ada peningkatan itu kalau PTK meningkatkan ini bisa cocok untuk sebagai PTK. Oke. Ini jelas salah. Apakah sebuah judul PTK itu juga perlu dilampirkan model pembelajaran, Bapak Ibu? Biasanya ada, Pak. Nah, itu poin utamanya. Ini. Itu poin-poin utamanya di situ. Biasanya satu ada model pembelajaran, yang kedua itu sasarannya siapa, SMP atau kelas itu ada di dalam judul PTK begitu biasanya. Nah, jadi model ini untuk meningkatkan dan seterusnya. Itu salah satu penyusunan judul dalam PTK. Nah, di sini inquiry terbimbing masuk dalam model pembelajaran. Ini juga ada pembelajaran kooperatif, ini kan model pembelajaran, iya, tapi ini kan kemandirian belajar, kurang sesuai dengan model kooperatif, jadi individu. Nah, masuk, alasan Pak Wars benar, gitu ya. Nah, STEM, Science, Teknologi, Matematik, nah, ini kan pembelajaran abad 21, ini juga termasuk pendekatan pembelajaran ya, STEM itu ya, pendekatan pembelajaran begitu, masuk. Nah, tapi kalau konsepnya tadi adalah peningkatan kemandirian belajar, itu lebih tepat di opsi 1. Setuju nggih Bapak Ibu nggih? Iya, Pak. Setuju, Oke, Pak. Oke, baik. Saya lanjut nggih. Lanjut. Lanjut, Pak. Oke. Jam 9 lebih. Satu soal lagi. Iya, Pak Tri. Lanjut, Pak. Perhatikan KD di bawah ini menganalisis konsep energi. Indikator yang berkomitmen pada aspek pemahamannya Rafael dan KD. Menganalisis masuk dalam ranah C4. Oke nggih? Oke, saya tulis nih. Ini C4 menganalisis itu masuk C4. Oke. Indikatornya berarti harus sesuai, gitu kan? Nah, dari sini opsi-opsi yang ada mendeskripsikan, menjelaskan, ini kurang sesuai dalam C4. Yang benar adalah opsi 1, menganalisis. Setuju mboten? Setuju. Pak, kalau mendeskripsikan itu C berapa Pak nggih? Deskripsikan C1 toh, Bu. Lot. Sama dengan menjelaskan ya Pak? Oh, kalau menjelaskan lebih luas no, Bu. Menjelaskan pemahaman no, Bu. C2 berarti. C2, Bu. Mendeskripsikan itu lebih ke arah ini, Bu. Hafalan aja, Bu. Apa yang dimaksud dengan besaran? Oh, besaran adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan satuan. Nah, ini mendeskripsikan Bu di situ, Bu. Jangan mengimplementasikan itu. Oh, mendeskripsikan itu berarti ranahnya itu tinggi. Jadi siswa itu harus kayak gini dulu baru dia. Bukan, Bu. Jadi mendeskripsikan di sini masuk lot. Jadi lot itu kan lo kan. Jadi mereka cuma main hafalan saja. Kalau menjelaskan itu lebih ke arah mereka memahami konsep. Atau istilah lain dari mendeskripsikan itu memberi definisi, Bu.
Nah, hampir sama seperti itu. Mendefinisikan gitu nggih. Mendefinisikan hampir sama seperti itu. Berarti tingkatannya lebih tinggi menjelaskan Pak nggih. Nggih, Bu. Oke, terima kasih Pak. Nggih. Monggo yang lain. Kalau saya pernah tanya temen itu bedanya apa tuh? Mendeskripsikan dengan menjelaskan. Itu kalau teman itu memberikan apa namanya? Menjelaskan ke saya itu kalau mendeskripsikan itu biasanya ada objeknya. Misalnya kursi atau meja. Jadi kita menjelaskan, mendeskripsikan itu meja itu bagaimana. Misalnya bentuknya ginilah, masanya sekian dan seterusnya. Jadi ada objeknya itu katanya seperti itu. Ada objek yang nyata itu mendeskripsikan katanya seperti itu. Saya juga belum memahami, belum mempunyai dasar sendiri, tapi informasi dari teman seperti itu. Nggih, ada objeknya Pak nggih. Objek ini bukan hanya lebih mengarah pada benda. Kalau kita lihat opsi 2 sampai 5, kalimat indikator yang kedua itu mendeskripsikan hubungan kalor dengan suhu. Ini kata kerjanya yang tepat bukan mendeskripsikan tapi menjelaskan. Kalau kita disuruh merangkai membenarkan loh nggih. Menjelaskan hubungan kalor dengan suhu dan hubungan kalor dengan perubahan. Nah, ini kata kerja yang tepat menjelaskan. Mendeskripsikan pengertian energi, ini benar. Jadi sudah tepat gitu ya. Kalau kita disuruh kemudian menjelaskan konsep bentuk saling ketergantungan, ini benar. Mendeskripsikan pengertian, nah ini ada kata-kata pengertiannya ini yang membuat menjadi sebuah kata deskripsi begitu. Oke. Cekap Pak Ibu? Nggih Pak, cekap. Cekap. Lagi saya pengen lanjut nih. Lanjut apa cukup ini? Dilanjut kapan Pak? Cekap Pak, istirahat dulu. Iya, istirahat dulu Pak, udah nggak bisa mikir udah. Oke, baik. Kita lanjut besok lagi nggih. Setuju nggih? Nggih, setuju.